Duduk siap, masih dapat dimulai. Memberi syarat yang tidak hadir hari ini. Sakit sudah berapa hari? Selain kota ada siapa? Kita lakukan pembiasaan sebelum memulai pembelajaran. Kalau belajar bahasa Indonesia berarti menyanyikan lagu wajib Indonesia. apa lagu wajib? Indonesia. Dipimpin oleh Tika ya. Gerakan Tika maju ke depan. Silakan yang lainnya berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan sebelumnya pertemuan kemarin dari Ibu pun sudah membagikan ke kalian tentang tes hasil observasi. Mengenai apa? Mengenai tempat wisata Tasik Kali. Sudah dibaca? Tahu isinya tentang apa? Ada yang bisa menceritakan? Isinya itu tentang apa? Di Tasik Kali itu ada apa saja? Pertama, tempatnya di mana? Di Banten. Tapi tempatnya di mana? Di Banten ya. Itu. Kamu
Ayo, sebelumnya kita sudah membahas. Ada 3 tempat. Tempat pertama apa? Ayo, lupa ya. Kemudian kita bahas lagi kalau lupa. Di teks laporan hasil observasi mengenai Tasik-Kadi ada unsur bahasa apa saja? Unsur kebahasaan apa saja? Ada tidak kata definisinya? Ada tidak kata definisinya? Yo, Ibu tanya ulang lagi nih, karena kan sudah diberikan informasinya di pertemuan sebelum. Di pertemuan sebelumnya sudah kasih tahu informasi ini. Apa ya? Ada tidak? Kata definisi ada tidak di situ? Lihat di saat paragraf pertama. Ada kata Tasik-Kadi adalah sebuah yang keras coba dititik. Tasik-Kadi adalah sebuah danau buatan yang terletak di kecamatan Kramat Bangka. Betul, itu. Jadi ada kata kuncinya menggunakan kata adalah, itu adalah salah satu ciri bentuk kalimat atau unsur bahasa kalimat definisi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam tes laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu hasil pengamatan sesuai dengan fakta dan data, disampaikan dengan struktur yang jelas agar mudah dipahami. Lanjut. Sudah ingat kembali apa itu tes laporan hasil observasi? Ingat? Oke, kita selanjutnya. Nah, di struktur tadi tuh Diki bilang, Bu, strukturnya ada 4. Yang betul ada? Iya. Apa itu yang pertama? Terus yang kedua? Apa sih itu, Karen? Deskripsi atau pernyataan umum? Objek yang diamati secara umum. Apa? Yang keras, ulangi. Dengan objek yang diamati secara umum. Penamaan objek yang diamati secara umum. Secara umum itu biasanya berisikan tentang hal-hal umum tentang objek, mungkin alamatnya, identitasnya, tempatnya di mana, ya, bentuknya seperti apa, itu ada di pernyataan umum. Kemudian deskripsi bagian, apa itu deskripsi bagian Diki? Menurut Diki apa? Silakan detail mengenai bagian-bagian objek yang diamati. Ya, detail. Yang tadi disampaikan bentuknya, sekarang detail lagi di bentuknya itu ada apa aja? Kayak Tasik-Kadi, tempat wisata alam. Tasik-Kadi bentuknya tempat wisata alam yang di dalamnya ada apa saja, diperinci, diperjelas, dilaporkan oleh kalian dalam bentuk tulisan. Ada katanya di sana itu ada danau, ada tempat saung-saungnya untuk makan bareng dengan keluarga. Ada apa lagi? Ada permainan bebek-bebekan. Itu adalah hasil pengamatan yang kalian laporkan. Terakhir ada deskripsi. Apa itu? Coba siapa yang mau menyampaikan deskripsi manfaat? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Coba apa nih deskripsi manfaat? Penjelasan mengenai kegunaan atau manfaat objek. Manfaat. Nah, kalau dari deskripsi manfaat pernyataan ini, Tasik-Kadi itu manfaatnya apa sih?
Menghibur diri bisa untuk merelaksasi, untuk bersantai dengan keluarga. Tepat manfaat dari taksi. Kata kerja material. Kata kerja material itu digunakan atau disebut kata kerja material seperti menggunakan kata-kata melindungi, menangkap, menghasilkan, yang menjelaskan aktivitas material. Apa itu melindungi? Ada nggak kegiatannya? Ada. Menangkap? Ada kegiatan aktivitas. Menyapu? Membersihkan? Memakan? Jadi ada kata kerja yang memiliki aktivitas. Aktif kata kerjanya, bukan kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif menghasilkan, berarti diubah jadi pasif. Dihasilkan. Melindungi berarti dilindungi. Menangkap berarti lagi menangkap rezeki. Jadi ditangkap. Kalau menyapu berarti disapu. Kalau memakan imbuhan di imbuhannya ya, kata depan dengan imbuhan di itu berbeda. Kalau kata depan itu biasanya untuk menuju ke tempat, misalnya di pukul dengan di sekolah. Mana yang kata depan dan mana yang imbuhan? Kata imbuhan dulu. Mana yang imbuhan? Kalau kata depan, ini kata depan di sekolah, di meja. Kata depan di tas. Kata disematkan. Imbuhan. Dirapikan. Disentuh. Di apa lagi? Kalau kata depan di selain itu apa? Di taman, di rumah, di kantin, di tempat, di atas, di bawah. Nah, ada lagi. Kalau diberikan itu kata depan atau kata diberikan. Bisa ya? Untuk membedakan. Kalau tidak ada ditanyakan, yuk kita berlatih. Berlatih bersama-sama. Kalian
Itu ada ya? Sama? Udah itu ada? Udah dikasih? Ya, bentar lagi waktunya habis. Ya, Masya Allah, saya orang dari kami. Alis-alis, seberang-alis. Ya, sudah boleh kumpulkan lagi. Kita buka disamai. Yang lainnya akan mengomentari hasil kerja yang lain. Kerjakan dari sekarang
Ibu sambil menilai ya, siapa yang bekerja dan siapa yang hanya diem aja, dinilai. Di lembar ketiga itu ada pertanyaan matematik.
merasakan yang kesulitan dalam perjanjian kali ini? Ya.